Oke, selamat siang, pagi, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar optimasi desain proses. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi teknik kimia Universitas Jember, dan mata kuliah ini ada di semester 7, jadi sudah sebentar lagi kalian akan lulus. Mata kuliah ini sangat penting dalam rangka menjadikan kalian proses engineer yang berkualitas ketika kalian melakukan sistem perancangan, baik sistem perancangan yang sudah existing ataupun sistem perancangan yang baru akan kalian dirikan sekalipun. Jadi suatu desain itu nanti akan dioptimasi sehingga segala sesuatunya dapat sejalan dengan prinsip-prinsip dari chemical engineering tools. Mata kuliah ini akan diajar oleh dua dosen. Pertama adalah saya sendiri, kemudian di sesi setelah ujian tengah semester nanti akan diajar oleh Ibu Meta, dan bagian saya itu nanti ada beberapa yang akan dibahas sampai optimasi proses destilasi. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas apa sih? Di pertama ini kita masih akan membahas masalah silabus, RPS, kontrak kuliah, dan pendahuluan mengenai optimasi desain proses. Nah, untuk silabus, RPS, dan kontrak kuliah bisa kalian lihat langsung ke Sister ya. Di situ sudah saya upload segala dokumennya mengenai silabus, RPS, dan kontrak kuliah. Kemudian, mata kuliah ini mau mempelajari apa sih? Pada mata kuliah ini, mahasiswa nanti akan mempelajari sifat-sifat dalam desain dan integrasi proses kimia. Jadi, sifat-sifat apa saja sih yang ada di desain dan integrasinya? Kemudian, sistem otomasi atau nanti sistem kontrol dalam chemical process design itu seperti apa nanti, dan optimasi sistem destilasi. Jadi, menara destilasi itu salah satu peralatan yang sangat penting di bagian pemisahan yang berprinsip pada perbedaan titik-titik. Jadi banyak digunakan di beberapa industri, sehingga kita harus juga mempelajari konfigurasi sistem destilasi yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti Bu Meta akan mengajarkan mengenai optimasi transfer panas dan massa, optimasi heat integration dalam sistem destilasi, dan optimasi proses ekonomi. Pada prinsipnya, sistem optimasi suatu desain proses itu nantinya akan berujung pada optimasi proses ekonomi, tetapi tidak serta-merta kita harus selalu mengacu pada proses ekonomi saja. Nanti akan dibahas di belakang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi optimasi desain proses. Ini di sini ada beberapa buku panduan ya. Di sini ada Chemical Process and Design, Chemical Process Design and Integration dari Robin Smith. Kemudian ada Principle and Practice of Automation Process Control. Ini juga dari Carlos S. Smith juga. Oh, beda yang pertama tadi Robin Smith ya. Kemudian yang terakhir itu ada Process Integration in Chemical Engineering. Nah, kita pakai 3 buku ini, tetapi tidak ada salahnya buku-buku perancangan pabrik yang lain juga digunakan untuk menunjang dari referensi yang ada ini. Nah, di sini bisa juga terlihat ya, beberapa buku itu nanti akan saling terkait satu sama lain. Jadi tidak hanya terkait 3 buku ini saja, tapi nanti bisa terdiri dari berbagai macam buku ketika kalian sudah mempelajari masalah perancangan seperti itu. Oke, kita langsung saja ya ke optimasi desain proses. Jadi sebelum menjauh untuk menjelaskan optimasi desain proses, pertama kita harus tahu bahwasanya industri kimia itu dibagi menjadi 3 yang menurut produknya. Jadi produknya itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama adalah komoditas atau bulk chemicals, atau biasanya ini adalah produksi dalam skala besar karena dinamakan bulk chemicals. Kemudian ada fine chemicals atau industri yang mempunyai produk yang lebih kecil
baik dari skalanya, skala produksinya, maupun dari kemurniannya. Jadi kemurniannya lebih tinggi daripada bulk chemicals. Kemudian ada yang namanya functional chemicals. Functional chemicals ini biasanya skala produksinya sangat sedikit, tetapi harganya sangat mahal. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan itu benar-benar tertentu. Jadi misal kita mempunyai beberapa produk dari minyak cengkeh, itu nanti salah satu functional chemicals-nya adalah salah satu jenis dari eugenol dari cengkeh tersebut. Nah, kalau fine chemicals-nya itu adalah sebagai contoh adalah eugenolnya tersebut. Kemudian kalau bulk chemicals-nya itu adalah minyak cengkeh. Gampangnya seperti itu ya. Jadi bulk chemical itu minyak cengkeh, fine chemicals itu adalah eugenolnya, fungsionalnya itu salah satu dari jenis eugenolnya. Begitu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi pembeda? Kenapa sih dibagi-bagi seperti ini? Yang pertama itu adalah dari cost ya. Jadi ada production cost, ada product cost, itu menentukan produk-produk tersebut. Jadi ada pabrik yang lebih suka menjual secara bulk karena dengan keuntungan sedikit tetapi volume yang besar. Ada juga yang lebih suka dengan fine chemicals, products dengan medium tetapi harganya juga medium. Seperti itu. Kalau fungsional harganya sangat jauh tetapi jumlahnya sangat sedikit. Kemudian produk inovasinya. Jadi produk inovasi dari macam-macam bahan itu akan berbeda-beda. Nantinya fungsional akan digunakan misal untuk parfum atau untuk farmasi. Inovasi produknya akan beraneka ragam nantinya. Nah, kalau proses inovasi itu nanti prosesnya yang diterapkan dalam produk yang diinginkan itu harus tertentu juga sehingga dapat memaksimalkan suatu proses produksi. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan, ini ada gambar grafik ya. Ini gambar grafiknya, produk A, B, C, dan D. Dilihat kira-kira yang menjadi bulk chemical, fine chemical, functional chemical yang mana bisa dituliskan di kolom komentar ya. Mana yang kira-kira menjadi bulk chemicals, kemudian fine chemicals atau functional chemicals. Nah, ini juga bisa dilihat di produk B dan produk C, itu ada suatu perbedaan nilai. Karena di produk B, ketika paten itu sudah habis, maka nilai harga dari produk B akan turun drastis. Kalau bisa dibilang, itu sebagai obat generik ataupun non-generik itu bisa diasumsikan ketika paten sudah habis, seperti itu. Kemudian untuk produk C itu produk reformulation itu ketika paten mau habis kemudian akan dilakukan reformulasi sehingga akan ditimbulkan paten baru sehingga harga dari nilai produk C itu tidak akan turun bebas. Nah, kemungkinan besar produk A dan B ini bisa jadi adalah produk bulk chemicals, produk C ini adalah produk fine chemicals, dan produk D itu adalah functional chemicals. Kenapa produk D adalah functional chemicals? Karena dilihat proses teknologinya tidak memerlukan paten untuk perlindungan dan benar-benar sangat secret ya, rahasianya itu inovasinya, proses inovasinya itu sangat tertentu. Jadi hanya beberapa perusahaan yang bisa menghasilkan produk D tersebut. Makanya di produk D ini saya bilang sebagai functional chemicals. Produk C oke, kita bisa spesifikkan sebagai fine chemicals. Kemudian A dan B ini lebih ke bulk chemicals seperti itu. Ingat ya, ketika kita memurnikan satu bahan ke bahan yang lain, itu akan menimbulkan cost yang lebih besar. Tetapi ingat juga tadi margin penjualannya juga ya, harga dan kuantitas, jangan melupakan itu. Jadi kalau kita mendirikan suatu pabrik, kita harus menentukan dulu kita mau main bulk chemicals, fine chemicals, atau functional chemicals. Nah, optimasi desain proses itu secara menyeluruh itu dapat digambarkan menjadi seperti ini saja. Sejatinya, kalau kita memegang chemical engineering tools, yaitu ada 6, kita menguasai mass balance, energy balance,
equilibrium, rate of processes, ekonomi, dan humanity, maka optimasi desain proses ini pasti akan sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena dalam sistem optimasi yang dilakukan, kita mengandalkan Six Chemical Engineering Tools ini sebagai pedoman kita dalam perancangan. Sebagai contoh, di sini ketika kita akan merancang, itu di bagian atas itu alat-alat yang dipilih itu masih bermacam-macam seperti itu. Dari situ kita akan merangkai dari alat-alat tersebut menjadi suatu rangkaian alat dengan disertai suatu optimasi dengan adanya recycle, sehingga produk ataupun sistem yang ada itu lebih efisien dari segi biaya ataupun dari segi yang lain. Nah, sejatinya optimasi desain itu biasanya membutuhkan beberapa input parameter yang ada ya. Jadi proses optimasi itu dilakukan dengan suatu proses simulasi yang nantinya harus ada proses inputnya. Di proses input itu ada flow rate, komposisi dari flow rate, kemudian suhu dan tekanan umpan dari bahan baku yang nantinya akan menghasilkan flow rate, komposisi, suhu, dan tekanan produk serta ukuran peralatan yang digunakan. Jadi seperti tadi dilihat di sini dari feed stream itu akan menghasilkan produk streamnya itu apa sih di gambar yang bawah. Makanya di situ dikasih tanda tanya seperti itu dengan rangkaian proses yang ada. Itu. Kalau yang awal tadi yang gambar atas itu feed stream kita pengen apa jadinya apa. Misal kita punya tebu jadinya gula. Nah, rangkaian prosesnya seperti apa sih? Seperti itu kita rangkai. Kalau sudah, berarti kita punya feed, kita rangkai, kemudian produknya itu gula berapa persen sih? Seperti itu contohnya. Nah, ini contoh suatu flow diagram proses dan beserta dengan BNID. Oke, bagaimana sih caranya kita melakukan optimasi desain proses? Sebenarnya ada 7 tahapan ya dalam melakukan optimasi desain proses. Itu akan dievaluasi dengan cara 7 ini. Yang pertama itu mengecek akurasi perhitungan desain, kemudian physical properties dari bahan baku seperti apa, mengevaluasi performa dari proses desain yang kita buat, kemudian material untuk konstruksi alat itu pilihannya seperti apa, kemudian proses safety, optimasi, dan membiarkan pemilihan desain tersedia. Pertama, mengecek akurasi perhitungan desain itu seperti apa sih? Kita harus memastikan konsistensinya dari perhitungan yang dilakukan, sehingga kita dapat mengurangi error atau kesalahan dan asumsi-asumsi yang diambil di depan yang tidak sesuai, maka kita bisa hilangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan contoh kita membandingkan desain kita dengan desain-desain yang sejenis. Itu sebagai contoh untuk mengecek akurasi perhitungan desain. Nah, ada juga cara untuk mengurangi unsur ketidakpastian dalam kita merancang. Maka ada suatu variabel yang namanya over design. Biasanya digunakan untuk menjustifikasi dari proses perancangan. Nilainya biasanya adalah 10-20%, atau yang biasa disebut juga sebagai safety factor. Nah, over design ini sejatinya hanya berkisar sampai 10-20% saja. Kenapa? Karena ketika desain ini terlalu besar, itu desain akan sangat tidak ekonomis dan kemungkinan bisa membuat peralatan tidak bekerja dengan baik, jadi susah untuk dioperasikan dan kurang efisien. Sedangkan untuk nilai faktor yang kurang dari 10%, maka pabrik bisa jadi tidak dapat beroperasi. Kemudian kita juga harus meninjau, mengevaluasi physical properties yang dipakai dari bahan baku.
Nah, physical properties ini harus kita cari dan kita eh, formulasikan dengan benar. Apakah bahan baku yang digunakan itu sesuai specs-nya yang nantinya akan digunakan dalam proses perancangan. Nah, physical properties ini terkadang ada juga physical properties single komponen, ada juga binary komponen, jadi campuran ataupun triple komponen. Itu bisa ada hubungannya nggak, hubungan antara dua komponen ataupun tiga komponen tersebut. Nah, ini harus dipelajari dengan rentang kondisi suhu dan tekanan tertentu dalam proses tersebut. Hal ini harus diketahui dan dimengerti betul-betul oleh seorang proses engineer sebelum perancangan. Jadi ketika kita masukkan variabel physical properties terhadap ke dalam suatu proses simulasi, segala sesuatunya akan berjalan lancar. Kalau proses simulasi tanpa dibarengi dengan physical properties yang baik, maka desain yang digunakan juga tidak akan berguna. Jadi kalau garbage in masuk, maka akan garbage out. Kalau kita belajar Aspen, biasanya kan ada istilah tersebut ya. Yang dimaksud garbage in, garbage out ini ya physical properties tersebut salah satunya. Kemudian kita harus mengevaluasi performa juga. Jadi performa ini biasanya adalah evaluasi ekonomi, tetapi seperti tadi saya bilang, di sini tidak satu-satunya faktor dalam melakukan evaluasi. Kelayakan ekonomi ini akan dibarengi dengan sifat ramah lingkungan dan keuntungan secara sosial. Makanya di dalam Six Chemical Engineering Tools di situ ada humanitas juga, humanitas juga di situ ya, humanity, sehingga bisa dimasukkan dalam satu faktor perancangan. Nah, di sini sebagai pertimbangan itu adalah salah satunya adalah menggunakan bahan tak terbarukan seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan kesadaran kita sebagai proses engineer untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti itu. Jadi kita seminimal mungkin lah, sebisa mungkin kita menggunakan bahan-bahan alam yang tidak dapat diperbarui dalam merancang suatu proses. Kemudian kita harus memproses bahan baku dengan efisien dan ekonomis untuk mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan karena proses yang tidak efisien. Kemudian kita harus menggunakan energi seminimal mungkin untuk mengurangi karbon dioksida, kemudian pencemaran lingkungan, efek rumah kaca, dan lain-lain. Juga menggunakan air process yang seminimal mungkin agar lingkungan di sekitarnya dapat tetap terjaga, sehingga tidak kekurangan air dan tetap lestari. Kemudian pembuangan limbah padat sebisa mungkin dihindari. Dan fleksibilitas desain untuk menanggulangi perbedaan spesifik bahan baku juga diperlukan dalam evaluasi performa. Sebagai contoh, bahan baku kemurnian silika 70% tetapi terkadang dia menjadi 65%. Nah, fleksibilitas ini yang harus dipenuhi oleh peralatan yang kita rancang. Nah, kemudian ada untuk material untuk konstruksi alat. Jadi, pemilihan material dalam konstruksi alat ini harus sesuai dengan kebutuhan, beban kinerja alat, kemudahan dalam konstruksi, pengaruh kondisi operasi seperti suhu dan tekanan, pH juga, ketersediaan, ketahanan terhadap korsi, dan harga bahan baku. Nah, faktor-faktor ini yang mempengaruhi kita dalam memilih material dalam konstruksi alat-alat desain proses kita. Material ini secara tidak langsung juga mempengaruhi ke harga pendirian pabrik ya, karena nanti akan mempengaruhi fixed cost dalam pembelian alat. Jadi dihindari untuk overspec agar alat tidak terlalu mahal. Tapi juga jangan underspec karena nanti umur alat pabrik juga tidak akan lama dan mudah rusak walaupun kapasitas terpenuhi. Kemudian ada yang namanya proses safety. Kita harus mendesain secara inherently safer design. Apa sih inherently safer design?
desain proses yang kita rancang itu harus mempertimbangkan beberapa layer of protection dalam mendesain pabrik dengan resiko yang sedang hingga tinggi. Jadi kalau kita merancang pabrik dengan resiko sedang sampai tinggi, kita harus melakukan beberapa analisis layer of protection. Contoh-contoh layer of protection itu biasanya ada tingkatan-tingkatannya, seperti contoh pressure indicator, alarm pendeteksi overpressure, kemudian shutdown valve atau pressure relief valve dulu, baru shutdown valve, dan evacuation plan. Nah, ini namanya layer of protection. Jadi proteksi yang berlapis-lapis. Ketika salah satu tahapan gagal, failure, maka akan di backup tahapan selanjutnya sampai tahapan yang terakhir gagal, maka itu catastrophic damage yang tidak diinginkan dalam suatu pabrik. Nah, oleh karena itu, dokumen-dokumen penunjang seperti HACCP, HACCP, dan LOPA itu perlu dibuat dalam suatu proses perancangan. Nah, ini salah satu tugas dari proses engineer akan tergabung dalam suatu tim yang akan membahas tentang HACCP, HACCP, dan LOPA. Jadi, orang proses engineer itu bisa jadi orang proses engineer dan atau menjadi orang safety engineer di pabrik kimia. Jangan lupakan perancangan inherently safer design. Itu harus selalu diingat karena perancangan dengan inherently safer design itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam dunia industri, terlebih pabrik dengan risiko sedang dan hingga tinggi. Kemudian tahapan selanjutnya dalam evaluasi adalah optimasi. Ketika desain dasar sudah selesai dibuat, maka proses optimasi dapat dilakukan, baik pada tahap sintesis maupun tahap simulasi. Yang dimaksud apa sih tahap simulasi dan tahap sintesis di sini? Tahap simulasi ini biasanya lebih ke simulasi menggunakan komputer. Jadi semuanya sudah fix, urutan alat sudah fix. Yang mau dicari adalah parameternya. Parameter tiap alatnya itu suhu tekanannya yang paling optimum berapa. Nah, itu yang mau dicari. Kemudian kalau sintesisnya itu biasanya lebih ke struktural alat atau konfigurasi alatnya itu seperti apa, alur streamnya itu seperti apa yang akan dimanfaatkan. Itu yang nantinya harus dibuat sebelum kita melakukan simulasi. Jadi pertama kita project definition dulu, kemudian kita melakukan sintesis ataupun urutan alat, flow, aliran, optimasi, kemudian kita mensimulasikan masing-masing alat. Dengan begitu nanti ada evaluasi baik dari sisi simulasi ataupun baik dari sisi sintesis. Kalau semuanya sudah selesai, maka akan menjadi final flow sheet. Nah, evaluasi terakhir itu adalah membuat pilihan desain yang tersedia. Jadi ketika kita merancang, jangan mematikan ide dari segala macam pikiran proses engineer yang ada. Jadi beberapa pertimbangan dari suatu desain itu bisa dimasukkan terlebih dahulu ketika kita dalam merancang. Nah, hal ini untuk menanggulangi deadlock ketika proses yang kita rancang itu tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Jadi kita harus memperkaya literasi di dunia teknologi. Terlebih ketika teknologi tersebut sedang dikembangkan dan mungkin sudah bisa diaplikasikan, karena umur pabrik itu biasanya mempunyai nilai BEP sekitar 10 tahun, 8 sampai 10 tahun, itu yang nantinya harus kita pikirkan teknologi 10 tahun mendatang itu seperti apa sih? Apakah sudah bisa diimplementasikan ataukah akan ketinggalan ataukah efisiensinya masih menutupi seperti itu. Jadi kita harus memikirkan kira-kira dalam 10 tahun ke depan teknologi yang kita gunakan masih reliable. Nah, dari mana sih kita harus merancang suatu pabrik kimia? Nah, pertama di dalam onion law ini, jadi ibaratnya dalam suatu proses perancangan ini kita harus merancang dari reaktor dulu. Nah, dari suatu reaktor di gambar onion ini sebelah kanan, ini dia akan merancang reaktornya tersebut terlebih dahulu, kemudian akan separator and recycle system, atau ibaratnya kalau dibilang kita harus ke pemurnian produknya dulu. Itu seperti apa separasi dan recycle sistemnya.
Nah, kita juga akan menggeret ke sebelah kirinya, persiapan bahan baku. Nah, persiapan bahan baku ini juga berpengaruh dari separasi dan recycle sistemnya juga. Jadi, perlu diperhatikan ketika suatu industri kimia itu mempunyai reaktor, maka yang dirancang pertama adalah reaktornya terlebih dahulu. Kemudian, kita akan masuk ke bagian separasi dan recycle system. Itu bisa ke pemurnian produk terlebih dahulu yang nantinya akan dilanjutkan ke persiapan bahan baku. Nah, setelah separation and recycle system dirancang, maka akan ada heat recovery system. Kemudian setelah heat recovery system dirancang, maka akan heating and cooling utilities akan dirancang. Dan kemudian yang terakhir ada water and effluent treatment untuk menunjang proses produksi seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis reaktor ya yang biasa digunakan dalam proses produksi. Di sini bisa dilihat reaktor ada tiga, batch, semi batch, dan continuous. Nah, di batch ini tidak ada input dan output, semi batch ada input atau ada output, sedangkan continuous itu ada input dan ada output. Nah, keuntungannya apa sih ke reaktor batch ini dibanding yang lain? Reaktor batch ini lebih ekonomis untuk kapasitas kecil, fleksibel dalam hal pergantian formulasi produk, kemudian juga fleksibel dalam pergantian kapasitas produksi. Jadi, ketika produk itu ada formulasi sedikit, misal ditambah pengharum ataupun diganti komposisinya, maka batch ini akan sangat cocok ya. Jadi formulasi produknya lebih cocok. Kemudian untuk pergantian kapasitas produksi, misal hari ini kita mau 1000, besok ada 1500, besoknya 750, ini akan lebih cocok dalam proses produksi. Kemudian dapat digunakan juga untuk produk multi produk, contohnya FMCG. Sebagai contoh adalah sampo, sabun, itu akan multi produk, gift yang harumnya ini, kemudian sampo yang baunya ini, seperti itu. Berbeda macam lavender ataupun melati ataupun yang lain seperti itu. Farmasi juga bisa menggunakan uh, sistem batch ini karena kapasitas yang kecil dan multi produk. Dan batch ini akan cocok juga untuk produksi yang membutuhkan pembersihan skala berkala. Jadi setiap produksi dibersihkan karena untuk menanggulangi kerak dan mungkin sterilisasi, maka produk-produk tersebut cocok untuk diproduksi di kapasitas reaktor batch. Kemudian mudah untuk scale up proses laboratorium. Jadi ketika kita mendesain skala laboratorium sudah berhasil, proses produksi pertama yang sangat mungkin dilakukan itu adalah scale up dari proses produksi melalui reaktor batch. Setelah itu baru reaktor continue. Jadi scale up pertama kali dari proses laboratorium itu paling mudah adalah menggunakan reaktor batch. Kemudian reaktor batch ini akan mudah untuk mengidentifikasi produknya. Jadi per batch ini akan mudah diidentifikasi. Batch jam ini, shift ini akan mudah ketika nanti mungkin ada kesalahan produksi ya. Nanti dapat mudah dilacak, oh batch yang itu QC-nya kurang bagus, maka akan kita tarik seperti itu, akan lebih mudah untuk mengetrace produknya. Tetapi kalau continue tidak bisa karena dia terus-menerus seperti itu akan tercampur. Nah, reaktor batch ini juga mempunyai kelemahan walaupun di antara keunggulannya, karena reaktor batch itu mempunyai variasi keseragaman yang berbeda ya antara batch 1, batch 2, batch 3. Produknya walaupun sama, tetapi uniformity-nya atau keseragamannya itu tidak akan sama. Mungkin persen lavendernya lebih sedikit atau lebih banyak seperti itu. Walaupun beberapa parameter sudah dijaga, bahan baku, komposisi sudah dijaga, tetapi terkadang perbedaan suhu kecil pun nanti akan mempengaruhi dari proses produksi. Kemudian tidak ekonomis untuk kapasitas besar.
kemudian time consuming, dan biaya operasi yang tinggi karena melibatkan banyak orang dalam pekerjaannya. Nah, sebagai contoh, ini ada proses batch ya, reaktornya. Nah, reaktor batch yang ada di bawah ini sejatinya merupakan gabungan dari proses batch, semi-batch, dan continue, karena tidak dapat berdiri sendiri proses batch tersebut. Ketika bahan baku akan dipompakan dan dipanaskan sebelum masuk reaktor, ini merupakan proses continue ya. Jadi feed storage, pompa, kemudian dipanaskan, ini adalah proses continue. Kemudian dimasukkan ke reaktor, ini merupakan proses semi batch ya. Di sini menunggu untuk didinginkan dan dipanaskan tergantung dari sistemnya. Nah, ini prosesnya juga semi batch di sini. Nah, ketika akan proses reaksinya, maka di situ adalah proses batch. Dan setelah jadi akan dialirkan ke product storage, itu adalah semi batch, tetapi di cooling waternya itu adalah proses continue, sebagai contoh seperti itu. Jadi proses batch ini tidak dapat berdiri sendiri bahwasanya dia adalah proses batch, karena harus ada umpan, pengeluaran, dan lain-lain. Nah, biasanya proses batch ini akan time consumingnya di situ. Nah, ini ada contoh proses kontrol ya, tetapi sebelum ke situ, proses optimasi ini seperti saya singgung di depan tadi, bisa dilakukan, optimasi desain proses ini bisa dilakukan dalam sistem yang sudah berlangsung dan proses sistem yang akan dibangun. Jadi sistem existing dan sistem new itu bisa dioptimasi. Nah, di situ membutuhkan proses kontrol, salah satunya untuk sistem optimasi. Nah, ini contoh proses kontrol yang sederhana ya. Jadi hanya 1, 2, dan 3 itu untuk menunjukkan alirannya. Jadi komposisi, line 1, 2, 3, komposisinya apa, totalnya berapa, aliran, suhunya berapa, dan tekanannya berapa. Tetapi berbeda ketika kita sudah menggunakan PNID. Di sini ada beberapa valve, pompa, kemudian jenis valve-nya, di situ ada macam-macam, valve, non-return valve, globe valve, control valve, orifice flow meter, segala macam. Kemudian level meter, level indicating control, flow indicating control, dan lain-lain. Seperti itu ya. Ini untuk sudah ke PNID nantinya. Nah, sejatinya dapat digabungkan menjadi 3 tahapan, terus 3 pendekatan ya untuk melakukan optimasi desain proses. Yang pertama, semua kemungkinan dimasukkan dalam suatu konfigurasi alat secara struktural, creating an irreducible structure. Jadi kita menciptakan semua kemungkinan dimasukkan dalam satu flow diagram. Kemudian pada tahap kedua, kita akan creating and optimizing a superstructure. Jadi kita mengoptimasi nih, kira-kira konfigurasi alat apa yang dipilih secara struktural. Nah, setelah itu, kita creating an initial design and involving through structural and parameter optimization. Pada tahap ini, proses optimasi struktural dan optimasi parameter dilakukan. Nah, ini tahapannya sama persis dengan yang ada di bagian yang di depan tadi ya. Kita mendefinisikan dulu, kemudian kita sintesis dulu ini, superstructure-nya seperti apa. Kemudian kita simulasi dan dievaluasinya ini, kita lihat apa yang mau diperbaiki, parameternya atau strukturalnya yang mau kita optimasi. Kita loop dulu, kita putar dulu sehingga segala sesuatunya itu dapat maksimal, dapat optimal, seperti itu. Nah, ini juga saya dapat dari beberapa literatur, prinsipnya sama. Di ini bagian tengah itu early stage design, kemudian proses improvement, dan kemudian ada sustainable process design. Ini akan terus berkembang seperti ini. Jadi early stage-nya itu adalah base case, reference design based on existing process, kemudian kita akan mengurangi waste, increase yield, improve environmental impact, dan lain-lain. Kita juga akan new, novel, and innovative process alternatif, segala macam ini akan terus berkembang. Jadi tadi ada proses optimasi existing dan proses optimasi yang benar-benar baru. Seperti itu ya. Mungkin sekian kuliah dari
saya pada pertemuan pertama ini, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis ke kolom komentar atau bisa menghubungi saya langsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya dapat berguna. Jangan pernah lelah untuk belajar. Terima kasih. Selamat siang, pagi, dan malam.